Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Salsabila Borus Tepu, NIM 6213111112, kelas PCKR 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang miologi atau yang disebut dengan otot. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Selanjutnya ke jenis-jenis otot. Otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Jenis-jenis jaringan otot ini diantaranya adalah otot polos, otot jantung, otot lurik, atau yang disebut dengan otot rangka. Yang pertama, otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Meski keberadaannya tidak disadari, otot polos terus bekerja di dalam tubuh. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Ciri-ciri dari otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Nah, ini dia gambar dari otot polos. Selanjutnya, otot jantung. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Dan ini juga ada gambar dari otot jantung. Yang ketiga, otot lurik atau otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada 2 tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tetapi juga menghentikannya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Jaringan otot ini juga membantu untuk bisa mengendalikan secara sadar fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh, seperti mengunyah dan buang air kecil maupun buang air besar. Fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun, sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya.
Dan di sini juga saya tampilkan gambar dari otot rangka atau otot lurik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dari otot. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang dilakukan. Otot rangka melekat pada tulang dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka digunakan kapanpun bergerak. Otot mengikuti arah gerakan yang diinginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Kedua, mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan. Postur yang buruk dapat memengaruhi bagian tubuh dan menyebabkan nyeri sendi dan otot yang melemah. Ketiga, mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya impuls listrik. Otot jantung ditemukan di dinding jantung. Ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Pembuluh darah Anda terdiri dari otot polos dan juga dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Keempat, membantu proses pernafasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat Anda bernapas lebih berat, seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Keenam, mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Saat tubuh mencerna makanan, proses dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Otot polos akan melemas dan menegang saat makanan melewati tubuh selama proses pencernaan berlangsung. Otot-otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh melalui buang air besar atau muntah ketika sakit. Dan yang terakhir, mendorong bayi saat proses persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini membesar dan meregang saat janin tubuh di dalam rahim. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Selanjutnya yaitu gangguan atau penyakit pada otot. Yang pertama ada mialgia atau nyeri otot, kram otot, distrofi otot, atrofi otot, dan yang terakhir adalah kelumpuhan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang otot. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.